Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ibu akan mengadakan pembelajaran tema. Untuk kali ini kita akan mempelajari yaitu tema 8. Subtema 3, pembelajaran 3 tentang bangga terhadap lingkungan sekitar kita. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas yaitu 1. Mengelompokkan tokoh teks fiksi. Yang kedua, sikap terhadap perbedaan karakteristik individu. Yang ketiga, mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Marilah bersama-sama kita membaca dan mengamati bacaan yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua, hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tiba-tiba jala kakek bergerak. Kakek segera menariknya. Kakek terkejut karena yang ada di dalam jala tersebut adalah ikan mas kecil. Lebih terkejut lagi ketika kakek mendengar suara. Ternyata ikan mas itu bisa berbicara. Ikan mas itu berteriak-teriak, "Tolong lepaskan aku, kembalikan aku ke laut." Kemudian kakek tidak tega. Dia mengembalikan ikan itu ke dalam air. Kakek pulang tanpa membawa apa-apa. Kakek bercerita kepada nenek. Nenek malah marah-marah karena sudah menunggu seharian kakek tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian kakek disuruh kembali ke laut untuk meminta sesuatu kepada sang ikan. Setelah itu ikan yang di laut, kakek mencarinya yang tidak ada. Tapi dia meminta sesuatu kepada ikan tersebut. Dia meminta sebuah bak yang baru atas permintaan nenek. Kemudian dia pergi ke rumah. Tiba-tiba
ada bak yang sangat besar dan bagus di depan rumah. Tanpa ragu lagi, nenek kembali mengajukan permintaan kepada ikan mas. Si nenek mengajukan kepada ikan mas untuk bisa membangun rumahnya tanpa kayu lapuk. Kakek pun menuruti segala kemauan nenek. Kembalilah si kakek menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek udah berubah tanpa kayu lapuknya. Sang nenek masih serakah. Dia tidak puas dengan satu permintaan. Udah ada rumah yang baru, masih banyak permintaan yang diajukan. Kemudian dia malah meminta istana menjadi penguasa karena nenek adalah orang yang serakah. Permintaannya yaitu menyuruh kakek untuk meminta bahwa nenek ingin menjadi dewi laut dan ikan mas supaya menjadi pelayannya. Ikan mas tidak menjawab apa-apa, hanya pergi. Si kakek pulang ke rumah. Ketika kakek pulang ke rumah, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun, memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan tiada guna karena keserakahan si nenek pun yang akhirnya kembali semula. Begitulah ceritanya untuk cerita fiksi di atas. Dari cerita di atas kita dapat mencari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kita dapat mencari tokoh yang ada dalam cerita itu, berarti tokoh kakek, nenek, ikan mas. Kemudian kita dapat mencari tokoh-tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis adalah tokoh yang buruk, tokoh tritagonis adalah tokoh penengah. Tokoh tritagonis bisa buruk dan bisa baik. Demikianlah tadi cerita fiksi yang dapat kalian lihat dan saksikan. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan di masyarakat. Pekerjaan ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatlah yang dimaksud kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya manusia bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Dari pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang satu, pekerjaan menghasilkan barang. Dua, pekerjaan menghasilkan jasa. Untuk pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang. Contohnya, seorang nelayan menghasilkan ikan, seorang peternak menghasilkan daging susu,
seorang penjual kue dan pengrajin. Itu adalah contoh-contoh pekerjaan menghasilkan barang. Kedua, pekerjaan menghasilkan jasa. Pekerjaan menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan beberapa barang, tetapi hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang tersebut. Contohnya, guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, seniman. Jenis pekerjaan jasa itu yang dihasilkan adalah yang dirasakan, tidak menghasilkan barang. Contohnya, seorang dokter. Itu kita datang ke sana, kita minum obat, kita akan menghasilkan yaitu merasakan sembuh. Demikianlah pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.